Aduh, aktor kita ini. Saya alhamdulillah. Dari Pak itu, Pak Rizya. Pak Wiwit, apa kabar? Makasih. Akhirnya kita ketemu lagi. Kalau kita mulai berencana mau produksi, itu kan berangkat dari kita mau ngangkat tematik tentang ya kan. Dari situ kita buat skrip, ada pertemuan-pertemuan. Tiap kita mau jalan tuh kita biasa meeting, Pak. Jadi ini pun kita ada ruang preview dengan di sini. Ibu, ini kebetulan kan sudah hari Sabtu, jangan diulur-ulur soalnya Senin harga naik. Tim bos di sini. Jadi kita ada ruang editingnya besar-besar juga. Lembaga Sensor Film tentu di momentum Februari ini kita sekaligus mengucapkan selamat ulang tahun buat Pak Chan Parwes. Memang agenda yang sudah kita rencanakan lama, terakhir kita di Efek Sudirman Pak Parwes ya, dan baru terlaksana hari ini. Ini programnya Komisi 1 Bu Wiwit dan Pak Hadi, Pak Widayat ya, dalam program visitasi ke industri, rumah produksi, televisi, dan juga OTT. Pertemuan-pertemuan seperti ini saling berkunjung, harapannya ikatan silaturahim itu semakin rekat gitu, dan juga menyambung ikatan batiniah yang lebih kuat, sehingga di dalam proses pengerjaan pelayanan penyensoran dan juga penelitian filmnya, kita pada saat baru 3 menit di awal itu udah ketahuan ini Pak Parwes mau kemana nih arahnya gitu. Jadi ini semua bahagian dari proses layanan, peningkatan kualitas layanan penyensoran. Kita senang sekali, bahagia sekali. Ini kunjungan silaturahmi yang paling membahagiakan. Saya sangat senang dan sangat bangga dengan kinerja LSF. Terus melihat pertumbuhan, perkembangan yang terjadi di perfilman Indonesia. Dan menurut saya, keberhasilan perfilman Indonesia hari ini tidak bisa dilepaskan dari peranan LSF juga. Karena kita ingat, kita memiliki undang-undang perfilman. Walaupun undang-undang perfilmannya udah cukup lama dan sudah banyak yang harus diadaptasikan dengan situasi yang terbaru sekarang ini. Tapi sedikitnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 itu memang diciptakan atau dibuat tujuannya memang untuk mengantar, memberikan koridor agar film nasional, film Indonesia ini bisa bertumbuh dengan sehat dan tetap kita berbicara dari sejak dulu bahwa film impor itu adalah suplisi, pelengkap. Sementara kita masih membutuhkan akan filmnya, suplisinya adalah film impor. Jadi kita tetap marwahnya ataupun energi utamanya adalah garda terdepan kita ya mengangkat film yang memiliki value yang baik, budayanya baik, pesannya baik. Nah hari ini sebetulnya bagus, kita sudah mencapai market share yang lebih tinggi. Tapi bahayanya ada, euforianya muncul nih. Orang berlomba-lomba produksi. Orang berlomba-lomba melihat ada film 10 juta penontonnya. Wah dia hitung tuh. Kalau per tiket 40.000, 400 miliar itu. Mereka nggak perhatikan. Ada film yang penontonnya 1.000 pun nggak dapat. Dan yang paling menyedihkan ternyata selama periode 2025 film yang beredar naiknya 37%, tetapi pendapatannya hanya naik 0,37%. Artinya secara rata-rata di tahun 2025 per judul film omsetnya turun 36,63%. Ini adalah sesuatu yang cukup juga memprihatinkan, tetapi sulit. Saya sendiri dalam kondisi yang tidak bisa memberikan solusi apapun. Kita belajar biologi di satu
ekosistem apabila terlalu banyak pasti akan terjadi seleksi alam. Nah ini lagi terjadi nih seleksi alam nih sekarang. Nanti yang konsisten, yang berkomitmen dia akan berjalan. Yang tidak, ya mungkin yang aponcorir akan mencoba, tetapi mungkin mereka juga nanti satu hari akan paham atau mereka adaptasi ke tempat yang lain. Tapi yang pasti banyak sekali investasi yang hadir ke perfilman. Apakah itu uang resmi atau uangnya memang lagi butuh dicuci, walau alam ya. Tapi kalau kita kan produser yang memang produser organik, kita membuat film, kita mencari nafkahnya di sini, menciptakan lapangan kerja, ya kan, mempunyai tim. Jadi kita ingin tetap konsisten dan melihat secara jangka panjang bahwa kami ingin membuat film-film yang mempunyai pencitraan yang baik, film-film yang bisa membangun karakter bangsa kita. Nah, berdasarkan data kami, Pak Parwes, kami merasa bangga dan apresiasi di tahun 2025 kami menerima 167 rumah produksi yang mendaftarkan filmnya untuk mendapatkan surat tanda lulus sensor. Dan Star Vision kami sangat bangga sekali, rumah produksi dengan karya film nasionalnya terbanyak di tahun 2025. Setelah MD dengan 12 judul, Star Vision dan Falcon 11 judul. Jadi hanya terpaut 1 judul saja. Dan kalau kita lihat data yang dipublish ya oleh berbagai lembaga di media massa, media cetak, media sosial dan lain-lain, hanya Star Vision yang berhasil membuat atau meraih prestasi dengan 2 judul di atas angka 3 juta gitu ya. Petaka Gunung Gede dan juga Komang. Yang lain kan berbagi ya. Jadi 1 judul dengan 15 judul di angka penonton, apresiasi penonton di atas 1 juta tadi. Membuktikan bahwa yang disampaikan oleh Pak Parwes tadi, film nasional kita mulai dominasi di pasar, di hati penonton, ini mulai terjaga ya. Dan ini mesti kita rawat bersama agar tidak muncul atau tidak hadir tadi, salah satunya adalah kejenuhan penonton tadi. Dulu waktu saya di BPI, kan RPN nih bahas lagi nih sekarang, rencana induk perfilman nasional. Kita itu kalau film Indonesia nasional kita itu maunya jadi apa sih gitu. Dari dulu saya selalu bilang, saya bikin agar film itu bermanfaat bagi penontonnya. Kalau penonton film menemukan manfaatnya, ya mencari hiburan tapi menemukan manfaat, pasti kita ini yang bikinnya bermartabat. Semua yang ada di lingkungan ini jadi bermartabat. LSF-nya bermartabat, produsernya bermartabat, sineasnya bermartabat, aktornya bermartabat, masyarakat berespek kepada kita. Itu harapan saya dari dulu. Ada periode yang akan mencoba-coba orang bikin film dengan pendekatan-pendekatan sensasi apa, tapi menurut saya masyarakat hari ini juga udah tahu lah kalau mereka ini orang mau bikin film tujuannya sensasi, mereka udah tahu, atau bikin film tujuannya publikasi, promosi, ya kan, atau pencitraan juga orang udah tahu. Jadi sekarang ini orang udah mulai tambah peka di era sosial media. Insya Allah saya selalu ajarkan bahwa apapun yang kita bikin, kita selipkan pesan yang positif karya kita. Saya tidak suka bikin horor, dipaksa bikin horor, ya udahlah harus bikin horor pun nggak apa-apa. Tapi horornya kalau bisa bikin orang nangis, bikin orang haru, ceritanya yang harus baik. Anak dianiaya pun tetap di akhirnya dia balik memaafkan bapaknya, apa segala. Jadi hal-hal yang kebaikan, yang kalau orang lihat pesannya positif, itu yang tetap kita mau bikin, insya Allah. Tapi selama ini saya jujur, saya merasa senang. Sensor yang sekarang ini kan kita bisa ada dialog, ada segala macam, menarik dinamikanya. Tapi alhamdulillah selalu hasilnya juga baik. Terima kasih. Kita juga melakukan transformasi dalam konteks kelembagaan dan pelayanan. Dalam konteks pelayanan, kita memperbaharui sistem pelayanan sensor
online elektronik yang diintegrasikan dengan layanan perizinan yang ada di Kementerian Kebudayaan, sehingga harapannya nggak ada lagi double pengisian formulir dan lain-lain. Kita harapkan itu mampu menghemat kos pelayanan. Jadi teman-teman yang dari Sumatera Utara misalnya, yang saat ini juga komunitas filmnya mulai bangkit ya, kemudian dari Makassar dan dari daerah-daerah lain, ini bisa mengakses layanan penyensoran itu secara mudah. Tahun ini kami ingin mempertahankan dan ingin mengembangkan pola kerjasama tripartit yang selama ini sudah kita bangun, LSF, rumah produksi, dan juga bioskop, dalam rangka mempertahankan atau merawat layar di hari pertama tayang, Kamis dan Jumat itu. Nah, teman-teman, beberapa kita minta masukan dari beberapa PH ya. Ternyata ini sangat dibutuhkan. Bagaimana program sosialisasi budaya sensor mandiri ini bisa berkolaborasi intensif dengan rumah produksi dan juga dengan GPPSI dalam bentuk program Nobar, film-film nasional di hari pertama atau di minggu pertama tayang. Tadi kami juga berdiskusi panjang dengan teman-teman komunitas film ya, salah satunya adalah catatan film. Kita ingin juga mengembangkan, membantu dalam tanda kutip bagaimana apresiasi penonton terhadap film nasional ini semakin meningkat, tumbuh penonton-penonton baru gitu ya, dari anak-anak muda, dari anak-anak Gen Z dan lain-lain, sehingga menonton ke bioskop itu menjadi bagian dari budaya dan juga kebiasaan baru. Ingin kita coba di tahun ini ruang-ruang digital, ruang-ruang online, baik itu yang dimiliki oleh lembaga sensor film, ini bisa kita maksimalkan dalam konteks literasi film, promosi film, dan juga apresiasi khusus untuk film-film nasional. Maka ke depan kita ingin dengan Star Vision, dengan Pak Parwes, kita coba uji cobakan atau inisiasi bagaimana ruang media sosial, ruang digital, konten tadi kita manfaatkan sebagai bagian dari media promosi film-film nasional kita. Artinya kami dari Lembaga Sensor Film tidak lagi dalam konteks promosi film nasional, tetapi kita ingin totalitas juga untuk membantu bagaimana apresiasi film nasional kita itu semakin hari semakin meningkat dan semakin membaik. Perbantuan untuk kepentingan permajuan film nasional. Dalam konteks penelitian dan penilaian film, kami sangat terbuka dikritik, kami sangat terbuka diberikan saran, kami sangat terbuka diberikan perspektif, sehingga dalam konteks penilaian dan penelitian filmnya yang kita diskusikan di studio, yang kita nilai, kita teliti, kita terbitkan surat tanda lulus sensor, memang memberikan kebermanfaatan, baik itu untuk kepentingan perfilman nasional maupun dalam konteks kepentingan industri dan juga kepentingan masyarakat. Kedepan kita mungkin dengan Bu Wiwit ya, Pak Adi, minimal 1 bulan sekali kita akan kunjungi PH-PH, rumah produksi, termasuk teman-teman di televisi dan juga sebagian OTT yang selama ini sudah intensif kita bekerja sama untuk ke depan lebih kita tingkatkan lagi gitu. Dan kami secara formal mengundang Pak Parwes juga untuk berkenan hadir di kantor Lembaga Sensor Film ya, memberikan masukan, termasuk yang tadi Bu Ses, yang paling urgent mau kita sempurnakan itu adalah ruang studio kita, sehingga minimal standarnya ruang previewnya Pak Parwes lah, Star Vision gitu. Atas nama Lembaga Sensor Film, kami ingin memberikan apresiasi dalam bentuk piagam penghargaan untuk Star Vision. Pak Parwes, kita sudah 35 tahun yang kenal ya, jadi sudah akrab lah teman. Saya udah periode kedua nih kan, udah 8 tahun
sejak tahun pertama sampai sekarang ini yang produser yang paling top di LSF itu cuma Chan Parwes. Satu-satunya produser yang dikenal oleh semua anggota, di sekretariat juga di operator. Begitu kita dengar ada film dari Pak Parwes masuk, pas semua pengen tahu film apa, dan semua sangat antusias, dan saya kira selalu menjadi pembicaraan di antara kita bagaimana ini film Pak Parwes dan bagaimana nanti hasilnya. Dan kita pasti akan sangat memperhatikan film dengan lebih teliti daripada dari film-film yang lain. Jadi kami sangat memperhatikan semua produk dari Star Vision. Lebih dari PH yang lain, Pak Parwes. Ya, mungkin karena saya udah kenal terlalu lama. Jadi Pak Parwes ini spesial bagi kami. Saya kira hampir semua nomor telepon anggota udah tahu ya Pak Parwes, sehingga gampang bisa Nah, itu menunjukkan keakraban dan memang paling populer di antara kami, dan juga memberikan satu yang selalu diingat oleh Mbak Wiwit, itu adalah satu ciuman informatif. Itu belum diksi itu belum ada di tempat lain. Buat kami ketika menyensor ada ciumannya apa? Oh, eksploitatif, eksesif. Kalau informatif itu khasnya temuan Pak Parwes ya. Ciuman informatif. Dan juga saya cerita bahwa kita udah punya LSF Corner. Pak Parwes perlu ke sana. Meskipun pernah bikin film dengan Star Vision, ini pertama kali saya ke gedung ini, Pak. Tadi dibantu Mas Samsi sama Mas Arief, yang saya cari film saya mana. Dan ada di sini, satu Critical Eleven, satu lagi Tarik Jabrik. Jadi ada dua nih di sini. Baik, visitasi ini sebenarnya sudah dilakukan dari periode sebelumnya ya, dari Pak Romi juga udah 2 kali ke sini. Dari 17 anggota tidak semuanya tentu orang film dan sudah mengerti seperti apa. Jadi kami pertama kali tadi pingin touring karena biar melihat seperti apa editingnya, seperti apa ruang untuk castingnya kayak gitu. Dan terima kasih sudah diberi tour production house-nya. Bulan depan mungkin kami akan melonsing Isias yang diperbarui, dikembangkan Pak. Jadi usulan dari banyak production house itu nulis terus di form-form itu banyak sekali. Jadi permohonan mereka untuk disimplify gitu. Jadi kami akhirnya mengintegrasikan sekalian sama direktoratnya Pak Soleh di FMS gitu ya. Jadi tadinya borangnya 2, sekarang cuma jadi 1. Itu aja sih Pak gitu ya. Tapi nanti akan ada sosialisasinya juga ya. Tentu saja kalau barang baru mesti masih ada kesulitan sini sama sini, tapi nanti Bu Umi juga akan sudah mendukung kami untuk ada pendampingannya nanti. Kemudian yang spesial tadi adalah paling cepat Pak, karena ini juga temuan Pak Ketua. Kalau trailer kan pendek ya Pak ya. Jadi Pak Parwes ini ternyata kalau menyensorkan itu standby di ruang editing tadi. Jadi begitu di BA ada pertelaan Pak Ketua, ya hari itu juga gitu. Sementara kami biasanya Pak, kalau revisi itu ada pertelaan itu paling cepat besokannya baru datang. Ini hari yang sama datang lagi. Jadi kami, loh ini gimana SOP KP nggak kayak gini gitu kan. Jadi ini yang, wah ini kalah cepat karena kami sekarang pakai Esias yang cepat, tapi ternyata direspon semakin cepat juga. Tapi yang merespon paling cepat memang baru Star Vision. Saya kesini dulu waktu saya masih tenaga sensor dengan beberapa anggota. Masih kantor lama Pak, jauh banget perubahannya. Dulu parkir di depan kantor Star Vision aja masih susah ya Pak ya. Di sini sekarang sudah terjadi sebuah perubahan besar bahwa ini sudah bukan production house lagi nih Pak. Ini sudah memasuki dunia industri perfilman nasional. Jadi saya kira dengan sistem-sistem ruangan yang tertata rapi, dengan ruangan presentasi yang begitu bagus, dengan ruang aula yang semacam ini, saya kira saya ingat siapa Pak tokoh film kita, Bapak Bustal Nawawi pasti gembira ini Pak. Saya kira Pak Parwes sangat kenal dengan Pak Bustal Nawawi ini, ya pernah di sini, ya pernah di sini. Itu aja Pak kenangan saya. Terima kasih. Di era sekarang ini
Kan Bapak cerita di tahun 2025 ada 167 perusahaan film. Nah, 167 perusahaan film sebetulnya mungkin kalau yang memiliki izin lebih banyak lagi, Pak. Karena kan kalau di Bapak yang bukan udah produksi, hanya satu perusahaan yang mengajukan izin sensor. Padahal dalam sebuah produksi itu bisa ada 4-5 perusahaan. Jadi sebetulnya perusahaannya sangat banyak. Tetapi yang membedakan adalah dua, benar bahwa memang ada PH, Pak, dan ada studio. Jadi kalau di istilah ini jarang dipakai, tapi kayaknya sekarang kita harus bisa pakai. Karena kan di Indonesia ini kan lucu, Pak, kadang-kadang ada produser dan eksekutif produser. Eksekutif produser itu sebetulnya yang punya uang. Produser itu tidak harus punya uang, dia bisa bikin film, dapat duitnya dari eksekutif produser. Makanya kan dulu ada APROPI dan ada APFI, ya kan? APFI itu perusahaan, APROPI itu dulu profesi. Tapi sekarang pro-nya juga dia, P-nya jadi perusahaan film. Jadi sebetulnya dulu dia produser. Jadi kan asosiasi itu kan macam-macam kan, sesuai di BPI juga kan ada 4 stakeholders kan, bidang pendidikan, ya kan, bidang usaha, ya kan, bidang usaha itu seperti KPBSI, produser, apa segala asosiasi bidang usaha, macam-macam, studio film atau apa segala macam bidang usaha. Kemudian asosiasi bidang kreatif, ya kan, aktor, aktris, penulis segala macam, ya kan. Dan kemudian ada juga komunitas. Komunitas juga penting karena menurut saya komunitas itulah yang melahirkan JAP, lahir dari komunitas. Sama seperti Cannes atau banyak festival-festival internasional yang akhirnya bertumbuh besar dari kegiatan komunitas. FFB juga kan itu komunitas. Nah, sementara di industrinya sendiri, di kegiatan berusahanya, di bidang usahanya itu, seorang produser bisa bikin perusahaan, dia jadi PH. Dia jalan mencari investor. Dia baru bisa membuat, mungkin mencari ruangan apa segala macam, mempunyai tempat untuk berkarya. Tapi dia tidak mempunyai kantor yang berjalan terus sebagai sebuah studio. Dan studio itu yaitu harus memiliki fasilitas yang standar. Editing, koreksi harus bisa koreksi langsung. Nah, kalau PH kenapa lama? Karena dia memang ya kayak memang nggak mempunyai fasilitas itu, sehingga dia tentunya harus kembali lagi ke vendornya untuk membantu melakukan itu. Jadi kami di samping ada vendor, tapi ada juga yang in-house. Nah, itu yang membedakan. Dan yang harus dimengerti mungkin pelan-pelan mungkin teman-teman di LSF pun akan bisa tahu siapakah PH ataukah siapakah studio yang akan membuat karya dengan tujuan berinvestasi. Berinvestasinya itu adalah setiap orang datang ke bioskop, kita tahu dia harus mengorbankan waktunya, bersiap, melakukan perjalanan, membeli tiket, nonton. Apabila tidak mendapatkan sesuatu, ya kan, yang nyaman bagi dia, mereka tidak akan mengulang lagi proses tersebut, ritual tersebut itu tidak akan diulang. Kebetulan saya di Komisi 3 itu membidangi sosialisasi. Itu kita melakukan nobar film Indonesia. Tujuannya selain kita menyosialisasikan budaya Indonesia mandiri, kita juga membantu promosi. Jadi film yang diputar pada acara nobar itu adalah film-film yang sedang berpromosi atau sedang di awal pemutaran. Nah, dalam kesempatan ini saya kira kami juga berharap nanti ada film dari Star Vision yang bisa kita tampilkan, yang bisa kita ikut menjadi bagian dari nobar itu. Biasanya itu kita menghadirkan bisa sutradara, bisa produsernya, bisa pemeran. Bagi mereka tentunya sesuatu yang bisa menjadi semangat. Juga mungkin satu hal yang cukup menarik di kantor kami, Pak, kan ada staf produksi laki lah betul, tapi timnya hampir semuanya perempuan. Staf casting didampingi Arif sama perempuan. Nah, tapi legal, keuangan, tim pos, marketing, ini banyak sekali perempuannya di sini.
Karena bagi saya, kita merasa industri film akan lebih baik semakin banyak perempuannya lah. Nah jadi tahun ini Star Vision 5 sutradara perempuan yang akan berproduksi sama kami. Dina Jasanti, Naya, Gina, Upi, Hadra, satu lagi malah ada satu lagi, Sabrina yang bikin series dengan Netflix, Rapi Jali. Jadi 6 sutradara perempuan saat ini berkarya di Star Vision. Saya di Star Vision itu selalu menghadirkan sutradara-sutradara baru. Dan akhirnya saya melihat juga potensi kayak Naya, nggak ada orang yang perhatikan Naya. Akhirnya saya ajak bikin Komang, sekarang alhamdulillah dia dikejar sama semua orang gitu. Nah jadi saya cukup banyak melahirkan sutradara baru, juga diantaranya sutradara perempuan. Saat ini terjadi pergeseran pola konsumsi dari masyarakat terhadap tontonan dari yang tadinya di ranah umum ke ranah on demand. Nah ini dunia digital ini secara langsung maupun tidak langsung ini kan tentu saja akan berpengaruh terhadap kegiatan perfilman di Indonesia dengan merekrut sutradara baru untuk kalau nggak salah untuk memproduksi film di streaming serial. Artinya kan memang Star Vision pun sudah mulai beralih ke yang tadinya di layar lebar, sekarang ke ranah digital. Nah, seberapa besar sebenarnya pengaruh dari pola perubahan atau era disrupsi ini termasuk juga dalam mempengaruhi kreativitas dari orang-orang yang ada di sekeliling dunia film yang kemudian bekerja sama dengan Pak Parwes, dan sebenarnya kebutuhan dari Star Vision sendiri terhadap dunia kreativitas yang terpengaruh dengan pola ini seperti apa, Pak? Ini menarik, tadi kita lagi ngobrol dengan Pak Ketua tentang perubahan pola orang menonton sebuah tontonan. Kan OTT ini mempunyai reposisi yang sangat besar, dibantu oleh COVID sebetulnya. COVID yang mereposisi OTT sehingga betul-betul yang tadinya dia hanya komplementer menjadi mensubstitusi. OTT itu ya komplementer aja, orang tetap nonton di bioskop, ya ini sampingan aja, tambahan aja. Tapi pada waktu pandemi dia langsung memaksa orang untuk kamu hanya bisa nonton OTT, tidak bisa nonton bioskop karena bioskop harus tutup. Nah, pola nonton di OTT berbeda, ya, kan ada dua. Di Indonesia itu yang nonton pakai gadget itu yang paling besar di dunia itu hanya di Indonesia. Jadi waktu kemarin di JAB, Netflix ada mengadakan sebuah acara besar pertama kali di Indonesia, biasanya di negara yang lain. Di sana kita bertanya, sebetulnya berapa besar sih orang nonton pakai? Ternyata hanya di Indonesia yang lumayan besar. Ya. Di negara lain tuh semua orang nonton OTT, tujuannya itu adalah memang home theater, menciptakan tontonan yang nyaman bagi dia untuk ditonton di rumah. Dynamic suaranya pun beda. Kalau di bioskop bisa tinggi, pelan, dia lebih tenang. Walaupun kita pindahin ke home theater, tidak sama. Home theater versi bioskop, home theater yang kita kenal dulu, waktu zaman Blu-ray apa segala macam itu adalah versi bioskop. Soundnya, outputnya beda, dynamicnya dengan sistem yang mereka. Dan akhirnya satu hal yang berubah juga adalah kita itu menjadi lebih personal kalau mengikuti cerita. Menempatkan diri kita bukan sebagai objek lagi, tapi subjek. Objek itu kita menikmati sebuah tontonan, keseruan, sudah. Kan dulu kita banyak tuh film yang kita nonton lah, Fast and Furious apa segala macam. Ya udah balapan mobil, udahlah mobil kalah sama mobil. Tambah lawannya pesawat terbang, kalah pesawat terbang pun sama mobil, gampang sama cruise, kalah, udah segala macam kan lawannya. Seru, tapi kan sebetulnya kita nggak jadi mereka, kita menikmati aja mereka gitu, menjadi objek kita. Sekarang justru orang lebih suka mengajak kita itu menjadi subjek, kita menikmati film. Nah ini pola yang berubah sehingga pola nonton dan pola pendekatan film pun yang ada di bioskop itu berubah. Dan kadang-kadang udah bukan lagi quality yang membuat orang datang ke bioskop, tapi filmnya dibicarakan sebanyak apa, viral atau tidak, atau FOMO atau tidak. Tetapi menurut saya digital ini karena sudah
bisa mensubstitusi, ya kita tetap harus melihat industrinya. Kita harus ada di sana. Karena bioskop juga kita nggak tahu. Menurut orang bioskop akan habis, menurut saya tidak. Dulu juga akan ada supermarket, tetap kok warung ada. Ya menurut saya semua akan tetap bertumbuh, semua akan punya ruang yang berbeda dengan peminat yang berbeda. Dan kalau berbicara tentang kreativitasnya, sebetulnya hampir sama. Cuman pendekatannya nanti yang akan sedikit berbeda. Pendekatan dari volume suara, pendekatan karena pola nontonnya berbeda. Jadi kalau kita membuat output untuk audio di bioskop dengan audio untuk Netflix itu beda. Itu yang pasti. Karena mereka menjaga di rumah itu tidak boleh tiba-tiba suara kekencengan atau kaget gitu. Kita tidak bisa hindarkan. Kedepannya OTT akan tetap ada. Di Indonesia juga udah cukup banyak. Di mereka itu ada istilahnya regional dan lokal, ya kan? Nah, sama global. Jadi 3. Jadi lokal itu adalah kantor di sebuah kota yang dia misalnya hanya membeli film saja, after cinema misalnya. Itu sekarang mereka ada. Kemarin tuh mereka juga ada kantor regional. Regional itu mereka memproduksi film tuh kayak Disney, bikin series apa segala macam. Amazon juga, HBO beli tapi belum ada yang ditayang sampai sekarang. Netflix yang rutin produksi. Nah, jadi Netflix ada regional dan ada globalnya. Regional itu bisa beli untuk Southeast Asia, kalau global itu untuk dunia. Sebetulnya OTT ini juga penting bagi kita. Mengenalkan budaya yang terbaik melalui film. Ya kalau ditayangkan di global itu kan kurang baik apa. Waktu saya bikin film pertama, Perfect Fit untuk Netflix, ya itulah yang saya bikin. Film syuting di Bali, bicara dengan budaya Bali, ada budaya Makassar, segala macam hal yang menurut saya kita bisa membuat dunia bisa melihat Bali itu seperti apa. Saya sedang mengawal revisi undang-undang perfilman. Kemudian juga sedang juga merevisi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 14 Pak tahun 2019 karena perubahan nomenklatur dari Kemendikbud. Jadi kami mohon dengan sangat masukan dari Pak Parwes terhadap revisi Undang-Undang Perfilman maupun Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang nanti akan diubah menjadi Peraturan Menteri Kebudayaan. Jadi saya udah dapat berapa akademisnya. Cuman mungkin itu aja sih Bu. Apakah kita mau terus jadikan film itu menjadi produk ketahanan nasional? Dari awal tidak di sana. Menurut saya kita kembali ke fitrahnya aja. Film itu produk budaya sih. Karena kalau ketahanan nasional itu jadi produk politik, Bu. Ya kan? Sementara kan budaya itu adalah sesuatu yang baik yang kita lakukan berulang-ulang. Kan itu yang jadi budaya kan. Jadi pasti budaya itu hal yang baik. Jadi kita menjadikan produk budaya lebih baik daripada produk ketahanan. Kalau menurut saya gitu. Dan itu juga kemudian kan pajak hiburan 10% secara nasional baru berlaku tahun 2025 yang lalu. Saya tahun baru lulus kuliah udah memperjuangkan di DPRD di Cirebon. Pajak perfilman di Indonesia itu baru berubah. Dari sejak dulu pertama kali ada bioskop di Tanah Abang, 130 tahun yang lalu lah, 131 tahun yang lalu. Pada waktu itu bioskop ya barang mewah. Sehingga pajaknya 33,3%. Ya kan berubah. Jadi waktu itu yang saya jelaskan. Dulu saya udah berhasil lakukan itu, tapi secara nasional baru berjalan awal tahun lalu. Alhamdulillah. Kayak sekarang kan BPI kan lagi ngegodok ini. Ya menurut saya biarin aja. Toh naskahnya nanti kalau udah siap baru kita bisa pelajari. Tapi film yang produk budaya menurut saya lebih baik. Tentunya kalau menjadi produk budaya kita akan mempunyai faktor-faktor itu bisa menempel di dalamnya nanti.